warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang Wibowo, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Sangatta Utara. Oke, pada video ini saya akan mencoba menyampaikan tugas yang ada pada LMS, yaitu untuk poin 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi untuk modul 1.1 ini, yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada sesi kali ini yaitu peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan cara saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Nah, kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda atau setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga adalah, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini? Jadi sebelum saya mempelajari modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, kepercayaan dan pemahaman saya sebagai seorang guru itu adalah, yang pertama, saya merupakan salah satu alat dari sebuah kurikulum. Nah, sehingga dalam kurikulum Merdeka saya hanya berpatokan pada elemen dan capaian pembelajaran semata dalam proses pembelajaran, sehingga yang saya lakukan ketika mengajar itu hanya mencekoki kompetensi, berorientasi pada kompetensi sebagai patokan keberhasilan saya. Jadi apa yang saya ajarkan, murid-murid saya bisa atau tidak, seperti itu. Kemudian berikutnya lebih cenderung kepada si teacher center atau pusat pembelajaran masih cenderung ada di saya sebagai seorang guru. Nah, berikutnya saya beranggapan bahwa pemahaman untuk latar belakang siswa, kodrat alam, kodrat zamannya peserta didik itu menjadi tugas dari guru GK. Nah, kemudian yang kedua, saya memahami bahwa menjadi seorang guru itu merupakan salah satu dari pekerjaan, sehingga cenderung mengajar itu sama dengan formalitas. Artinya, ketika saya sudah selesai mengajar, tugas saya sebagai guru itu selesai. Nah, karena menganggap guru itu adalah sebagai pekerjaan, maka saya lebih memikirkan dan menuntut hak saya sebagai guru ketimbang bagaimana cara mengembangkan kompetensi dalam pembelajaran saya. Sehingga yang saya lakukan itu tidak melakukan pembimbingan dan menuntun. Saya beranggapan kesuksesan murid itu adalah urusan murid itu sendiri. Yang penting saya sudah selesai mengajar. Nah, demikian kepercayaan dan pemahaman saya sebagai seorang guru SMK
sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang kedua, apa yang berubah di pikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Nah, jadi setelah selesai mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang berubah terkait dengan sudut pandang saya, pemahaman saya, dan pemikiran saya terkait dengan pendidikan dan proses pembelajaran. Yang pertama adalah dalam melakukan aktivitas pembelajaran, proses pembelajaran, kita harus menggunakan hati. Yang pada dasarnya supaya peserta didik kita nanti sukses sesuai dengan cita-citanya. Kemudian yang kedua, memberikan ilmu yang berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Jadi tidak hanya mencekoki capaian pembelajaran semata. Yang ketiga adalah mempersiapkan siswa untuk kepentingan hidup di masyarakat. Kemudian yang keempat, kita atau saya harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi kita harus paham masing-masing peserta didik itu punya kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang alami yang melekat pada masing-masing peserta didik. Berikut dengan kita harus juga paham tentang kondisi sosial, kemudian budaya masyarakat. Kita kaitkan dengan perkembangan zaman sekarang. Sehingga dalam proses pembelajaran nanti akan lebih efektif. Yang kelima, selain saya nanti akan menanamkan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan pembelajaran dalam kurikulum, saya juga harus membentuk budi pekerti atau watak atau karakter yang harus dimiliki nanti oleh peserta kita dengan baik. Nah, sehingga saya beranggapan pentingnya kolaborasi bersama dengan orang tua atau wali dalam membentuk karakter peserta didik. Nah, sehingga poin dari apa sih yang berubah tentang pemikiran dan perilaku saya pada dasarnya mengacu pada apa yang harus saya lakukan dalam proses pembelajaran, itu menitik beratkan proses membimbing, proses menuntun, kemudian memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, menanamkan nilai-nilai budi pekerti, sehingga tujuan pendidikan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara itu dapat tercapai, yaitu kita mengantarkan anak-anak didik kita hingga sukses di masyarakat, menanamkan apa yang diperlukan, kompetensi-kompetensi apa yang diperlukan dalam masyarakat, sampai anak didik kita itu sukses, tentunya sesuai dengan cita-cita mereka. Nah, itu pemikiran yang berubah dari saya setelah mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah tidak arogan lagi dalam proses pembelajaran. Jadi tadi sempat saya tunjukkan sebuah dokumentasi dalam proses pembelajaran bahwa saya membawa sebuah balok. Itu tidak boleh
dilanjutkan kembali. Nah, kemudian yang kedua, mencoba menerapkan asas menuntun dalam proses pembelajaran. Saya akan mencoba mengenal lebih jauh peserta didik sesuai dengan latar belakang, suku budaya, sosiokultural, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik saya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mencoba menerapkan model dan metode pembelajaran yang menyenangkan, lebih berpusat pada didik atau student center, kemudian membangun komunikasi dua arah dengan peserta didik. Kemudian yang keempat, menyusupkan nilai-nilai karakter yang baik dalam proses pembelajaran. Kemudian menyusupkan nilai-nilai budi pekerti pula yang baik di sela-sela capaian pembelajaran dalam proses pembelajaran.